pertanyaan, berapa lama Pak Paulus? Nobody knows. Makanya saya bilang very important is your guts. Jadi saya memberikan dari pertemuan saya dengan banyak orang, akhirnya muncul 3 skenario ini yang sampai hari ini saya dapat. Yang pertama adalah skenario COVID end September, berarti 6 bulan. September 2020 sudah ends. Kalau ini terjadi, apa yang terjadi? Yang kedua, ada perusahaan-perusahaan yang berkata COVID terjadi Desember. Jadi skenario ini kalau Desember kayak gimana? Tapi saya juga baru beberapa hari yang lalu rapat dengan satu perusahaan besar, dia bilang skenario-nya itu bisa setahun dari Maret 2021. Nah, saya asumsi ini 3 skenario. Kapan selesainya? Nggak tahu. Itu sebabnya kita pakai scenario planning. Nah, tergantung dari perusahaan Anda. Anda mau pakai yang skenario 1, ya lebih optimis, yang kedua middle, atau yang pesimis. Itu it's up to you. Masing-masing punya strategi. Tidak semua industri harus sama. Jadi masing-masing, dan ini yang paling penting adalah guts. Kalau tanya sama orang, nobody knows. Kenapa? Ini adalah unprecedented event. Nobody mengalami COVID. Jadi nggak ada yang pernah tahu. Ya, nggak ada pernah tahu. Jadi kita harus pintar-pintar sebagai shareholders, Anda sebagai pengusaha, Anda sebagai karyawan, apalagi kalau CEO, edik. Ya. Nah, misalkan contoh, saya kasih masukan nih. Kalau revenue Anda, kalau nanti skenario satunya end September saja sudah down 25%, tapi cost termasuk CO gas dan OPEX Anda cuma bisa down 10%, setelah Anda lakukan sesuatu, karena yakin September kelar, Anda sudah lakukan sesuatu down 10%, sehingga profit Anda sudah down 25%, apa yang terjadi? Ya, jadi kalau skenario 2 sampai terjadi down-nya 50% Desember, ya, kemudian skenario dia down di atas 75%, nah ini yang Anda harus tahu nih. Nah sekarang pertanyaan saya hari ini, nanti bulan April selesai, Maret sudah, apalagi kalau udah bilang Pak Paulus, Maret revenue saya aja udah down 50%, wow, berarti Anda harus masuk ke tengah nih, bahaya nih. Wah Pak Paulus, kalau kayak bank, kayak hotel, ini saya udah tinggal 5-10%. Banyak teman-teman yang bank hotel berkata, saya 5-10%, jadi saya nggak bilang bisa. Dan artinya udah masuk ke skenario yang paling berat ini. Jadi berat sekali. Nah, bagaimana cash to finance Pak Paulus? Berapa banyak saya menyediakan cash to finance operation? Ada yang bilang 1-3 cukup, 3-6 bulan, atau 12 bulan. Nah, masing-masing Anda harus tahu, saya kuatnya di mana. Ini adalah contoh. Yang cost dan OPEX itu your control. You can control your cost, you can control your OPEX. Tapi finance juga Anda bisa kontrol. Sebagian bisa kontrol. Nah, ini sangat penting. Kalau Anda masuk dengan revenue 25%, kemudian profit masih turun 25%, dan Anda masih punya cost of operation 12 bulan, Anda saya sebut dengan bahasa saya terhindar dari COVID ini. Tapi kalau down-nya udah 50%, kemudian down profit udah tinggal 50% bulan April ini, dan sehingga finance Anda cuma bisa 3-6 bulan ke depan, Anda udah terpapar nih. Artinya orang udah ODP atau PDP gitu kan ya. Tapi kalau hari ini juga April Anda sudah down di atas 75% dan profit Anda sudah down di atas 70% dan cash Anda sudah habis tinggal 1-3 bulan ke depan, artinya Anda sudah bukan hanya suspek, Anda sudah jadi confirm. Nah, kalau sudah jadi confirm, strateginya masing-masing perusahaan jadi berbeda. Kalau saya sudah confirm terkapar, what should we do? Kalau saya sudah lagi terpapar, what should we do? Kalau terhindar, what should we do? Ini yang sangat penting. Ini adalah poin pertama yang you have to adjust. Mari kita sekarang lihat PBW matrix. Saya sebut dengan PBW matrix. Kita lihat dari perusahaan masing-masing. Supply saya bicara berapa banyak Anda bisa produksi dari apa yang Anda punya. Demand berapa banyak customer bisa absorb. Jadi market, demand adalah market, supply adalah your production. Coba kalau kita lihat demand ya. Kalau demand-nya low, supply Anda tinggi, apa yang terjadi ini? Misalkan kayak hotel punya supply tinggi karena kamarnya tidak bisa di-adjust. Airline dia punya pesawat yang nggak bisa di-adjust. Ride hailing transport untuk go ride misalkan, itu ada orangnya. Tourism, itu ada tempat di Bali segala macam nggak bisa dipindah. Infrastruktur, saya punya infrastruktur misalkan toll road, seaport nggak bisa diapa-apain. Properti, kita sudah bangun banyak mendadak seperti ini. Jadi ini artinya apa? Ini pasti akan terkapar karena supply kita high dan nggak bisa dikurangin karena aset heavy, itu adalah aset heavy company. Kemudian demand-nya sangat low. Nah, kalau sedang terkapar gini, nanti strateginya kayak gimana? Jadi kembali, saya bicara ini industri secara general.
Tapi di setiap industri nanti akan muncul champion-champion yang tidak mengikuti pattern industri. Saya ulangi sekali lagi, ini sangat penting. Ini general industry view. Cuman ada 1-2 atau champion yang di industri menurut saya terkapar, tapi sukses. Kenapa? Karena dia punya value proposition berbeda, punya competitive edge yang berbeda. Misalkan, hotel, secara mungkin tinggal 10-15%, in average. Di luar negeri, Hong Kong, Singapura malah tinggal 5%. Tapi ada hotel A bisa punya 70-80% occupancy. Kenapa? Karena dia dekat dengan rumah sakit yang offering transport ke rumah sakit, COVID, dekat rumah sakit yang offering transport ke rumah sakit, dan keluarganya jaga daripada di rumah kalau kena ODP dia ke hotel ditawarkan. Jadi hotel yang seperti bisa 75%, tapi hotel yang lain secara umum akan turun. Jadi ini saya katakan ini umum, tapi masing-masing kita sebagai company bisa berbeda. Yang kedua sekarang yang terjadi, kalau supply-nya low, kita aman, itu asset light business low, cuman demand-nya juga low, ya, tidak terpapar, kayak small resto, di street vendor misalkan gitu ya, IT service solution company, ya asset light, tapi kalau demand-nya nggak ada karena semua jadi work from home sementara 3-4 bulan, architecture, legal, auto manufacturing, misalnya siapa yang beli mobil hari ini gitu, fisheries, orang yang di ikan sekarang nggak bisa apa-apa, financial services, ya, orang bagaimana sekarang lagi dengan OJK lagi diusahakan semuanya ini. Construction company, sekarang kalau nanti tidak boleh lagi operation, ini yang terjadi kayak gimana? Tidak terkapar, dia terpapar. Karena apa? Demand-nya low, supply low, tapi dia harus mengejas sesuatu. Ini small company, ini harus dilakukan. Jadi asset light, bagus, lumayan dibandingkan heavy asset atau asset heavy, tapi kalau demand-nya low, repot. Sekarang kalau demand-nya high, nah kalau demand-nya high, asetnya sudah light, tapi demand-nya bagus, kayak catering. Sekarang catering seneng banget nih, logistik company, seneng banget. High-end fashion, high-end auto, BMW nggak ada pengaruh. Mining industry, agro plantation, cloud services, semua jadi cloud. Jadi semua ke cloud, semua telkom jadi bagus, semua ke Zoom, semua segala mendadak, semua minta ke Zoom, kemudian semua minta ke Wi-Fi. Jadi akibatnya dia terhindar. Saya bilang ini terhindar karena apa? Demand-nya high, tapi dia supply-nya dari aset light-nya begini. Tapi yang menarik adalah yang terakhir, terbang. Artinya apa? Demand-nya high, supply-nya dia bisa high supply, pharmaceutical, medical. Begitu dia punya supply yang kuat, tool for rapid test, spatial government, ini akan jadi bagus. Jadi saya kasih gambaran ini, sebetulnya Anda di industri Anda di mana? Masing-masing Anda industri ataupun Anda pakai company Anda. Company Anda termasuk aset heavy atau aset light. Kemudian demand-nya low atau high. Nah, kalau Anda bisa potret company Anda secara general, baru Anda potret produk masing-masing, karena mungkin produknya lain-lain. Kalau Anda mainkan ini di satu company secara besar seperti apa, produk by produk Anda bisa put di sini, Anda bisa tahu, wow, secara company yang 80% dulu produk saya tergantung A, B, C, ternyata produk saya ini terhindar, hanya 20% terkapar. Jadi secara total company saya masih oke. Tapi kalau secara company saya itu terkapar, kemudian berat, tapi produk saya ada beberapa yang terbang, siapa tahu produk ini bisa change the whole things, gitu kan ya. Ini yang kembali paling penting buat kita ini terjadi. Yang kedua, kembali di income statement selain revenue adalah cost management strategi kita. Bagaimana cost management strategi kita? Bagaimana kalau sekarang kondisi sekarang saya bisa kurangi cost, baik itu COGS, OPEX, tapi revenue-nya meningkat. Wah, ini bagus. Karena apa? Permintaan besar, great demand due to COVID, hand sanitizer, kemudian mask, kemudian whatever yang ada kaitannya ke sekarang pil ya, vitamin C, D, E, sembako, baik untuk keperluan pribadi atau donasi, makanan kaleng atau super mie, sop, cuci bagi, alat kesehatan. Nah kalau seperti ini, great demand due to COVID, strategi Anda harus lakukan ini. Avoid diskon, jangan ada diskon. Kalau bisa push sales. Malah kalau ada tertentu bisa di-increase price, improve supply chain, dan kalau bisa cepat, fast and first mover. Nah ini yang kembali, ini adalah strategi yang gampang, kalau yang seperti everybody can do that. Nah tapi yang kedua ini, kalau cost Anda bisa Anda turunkan, tapi revenue juga diapain nggak bisa apa-apa. Ini yang saya sebut dengan calculate.
betul-betul calculate lagi your pricing strategi. Review tadi supply chain tadi, kalau supply chain-nya demikian efisien, tapi akibatnya Anda disrupt, mungkin harus dipikir, mungkin jangan pakai yang efisiensi, efektif. Diskon kalau perlu, karena kalau Anda butuh revenue ya berani harus diskon price. Tapi yang paling penting kalau kondisinya seperti ini adalah wait and see, dan setiap minggu lakukan calculation. Ya, yang paling berat adalah yang sisi kanan, yang kanan bawah. Kalau cost-nya nambah dan nggak bisa diturunin, tapi revenue-nya nggak jalan. Ya, saran saya dormant. Udahlah dormant. No promotion dan advertising, strategic sale untuk cash purpose. Anda harus bikin cash, jadi strategic sale. Kemudian hanya maintain small best customer, dan ini strateginya daily. Daily dilihatin. Ini kalau besok kayak gimana di Indonesia, daily kadang ngikutin PSBB. Nanti apa? Ini harus strategi betul-betul dan harus cut down. Nggak bisa, jangan nunggu. Banyak orang gagal karena nggak mau cut loss. Karena saya bilang, Pak, Jakarta Stock Exchange dari 6.500 turun ke 5.000, wah saya udah rugi loh. Kenapa waktu turun 10% Anda nggak cut loss? Ya kalau cut loss kan saya rugi. Nah, banyak yang berpikir kalau cut loss rugi, padahal makin nggak di cut loss ada rugi. Sekarang tinggal 4.500, bahkan kemarin 4.000, hampir di bawah 4.000. Jadi begitu cut loss di 5.000, Anda beli lagi 38. Kemudian itu kan dari sebenarnya banyak orang tidak senang dengan rugi. Jadi lebih baik dormant, segera dormant, tutup semua. Kemudian kita bisa cut down supaya jangan terjadi hal-hal yang lebih jelek ini. Nah kemudian kalau cautious, nambah cost bisa nambah revenue. Itu juga tough competition. Nah kita juga lakukan benar-benar 4P-nya dipikir ini. Secure value chain support. Dan lakukan dynamic pricing. Ya, fight to win karena ini tough. Avoid battle. Jadi kita mikir war-nya kita menang, jangan transaksi to transaksi Anda fight dengan kompetitor Anda, karena kompetitor Anda yang butuh cash, dia akan lakuin apa saja supaya dapat cash. Nah Anda yang punya cash lebih sabar, nanti kalau semua itu habis Anda menang. Nah yang jadi masalah kalau Anda cash-nya juga dried up, ini yang jadi problem, betul-betul. Jadi ini adalah cost management strategi Anda. Coba mapping di sini, saya di mana? Di masing-masing produk atau di company kita kuadran di mana. Kalau Anda kuadrannya di kuadran yang kanan bawah, cut down, segera lakukan hal yang seperti ini. Kalau tidak, nunggu repot. Karena kita tidak pernah tahu apakah ini selesai 6 bulan, 9 bulan, atau 20 atau 12 bulan. Nah ini, yang saya bilang, ini kenapa kita nggak lakukan seperti itu, karena terjadi banyak orang berpikir super efficient business. Ya, just in time, single supplier, lokasi pabrik di satu kawasan, dekat port, dekat material, itu bagus sekali lah. Begitu ada seperti ini, COVID, ya semua jadi collapse. Ya. Kedua, mungkin effectivity harus dipikirin, mungkin reduce short term gains, ya, karena tidak efisien sedikit, kita lebih mahal karena efektif, tapi dengan kondisi begini aman. Jadi resilient system are typically characterized by this feature, diversity dan redundancy or slack. Mungkin efisiensi ini nggak cocok. Jadi sekarang kita belajar dari pengalaman tadi, baik revenue sama cost, Bapak-bapak sekalian, kita harus mikirin di bisnis kita nih, mana yang harus kita diversity, mana yang sedikit redundant, mana yang slack, karena tidak semua efisiensi akan jalan. Kecuali di antara ada yang dengar, Pak Paulus nggak usah ini nggak akan terjadi lagi 100 tahun lagi. Go ahead with my blessing tentunya. Tapi kalau Anda makin hati-hati, coba Anda think juga, efficiency is not the only solution kalau kondisinya black swan. Ya. Nah ini kemudian, yang sekarang masuk ke balance sheet. Di balance sheet juga sama. Sekarang orang berkata debt equity. Sebelum terjadi apa-apa, walah debt-nya lah. Udahlah, manajemen yang bodoh seperti yang tadi saya bilang, kalau pakai equity itu, bodoh, utang dong. Karena equity adalah cost of capital yang paling mahal. Betul secara konsep, karena shareholders mau terima return lebih besar daripada bank return. Definitely yes. Tapi sampai sejauh mana? Ya saya sebut high adalah kalau Anda 25% lebih tinggi dari industry average, saya sudah menyebutkan itu high leverage. Kalau di bawah 25% dari industry average, itu adalah low. Kembali, saya tidak bisa mengatakan, Pak 40% oke nggak, 50% oke, nggak ada kaitannya itu. Karena setiap industri mempunyai equity-nya masing-masing. Kayak di tol road, otomatis 30 equity, 70% debt, itu 2,1. Tapi di industri keuangan 6 kali, 8 kali. Masing-masing industri punya debt equity ratio. Tapi passion kita
perusahaan kita termasuk yang high leverage,